Baik, kita akan masuk ke pembahasan dari latihan soal untuk tugas yang kedua. Saya perbesar dulu. Oke. Nomor 1 di sini di soalnya dituliskan bahwa sebuah bejana dilengkapi dengan pengaduk digunakan untuk menampung likuida dengan laju alir likuida tersebut adalah 150 feet kubik per jam selama 2,5 jam. Kalian diminta untuk menghitung volume total, volume liquid, dan volume ruang kosong. Jadi kamu diminta menghitung VT, VL, dan juga VRK. Oke, kita tulis dulu data yang diketahui di sini adalah laju alir liquidnya sebesar 150 feet kubik per jam, kemudian waktu tinggalnya 2,5 jam, dan volume liquidnya sebesar 75% dari VT. Tahu dari mana volume liquidnya 75% dari VT? Jangan lupa di materi kemarin bahwa bejana itu kalau aksesorisnya beda-beda, maka volume ruang kosongnya juga beda. Nah, kamu bisa cek di teori kemarin bagaimana volume liquid dan volume ruang kosong perbandingannya jika misalnya di dalam bejana terdapat pengaduk dan lain sebagainya. Nah, karena di bejana kita itu ada pengaduknya, maka volume liquidnya sebesar 75% dari VT, maka VRK-nya adalah 25% dari VT. Oke, ditanyakan di sini volume total, volume liquid, dan juga volume ruang kosong. Kita cari dulu volume liquidnya. Datanya sudah ada laju alir, sudah ada waktu tinggal. Maka volume liquid bisa dicari dari laju alir dikali waktu tinggal. 150 dikali 2,5 jam. Dapat 375 feet kubik. Nah, ini saya hitungnya pakai Excel ya, cuman saya jadikan PDF, jadi kotak-kotaknya hilang. Kemudian setelah ketemu volume liquidnya sekian, jangan lupa satuannya wajib ditulis. Nah, kamu bisa mencari volume total. Dari mana volume totalnya didapatkan? Volume total itu bisa dicari dari VL ditambah VRK. Nah, di soal diketahui bahwa VRK-nya itu adalah 25% dari VT. Maka rumus ini bisa ditulis VT sama dengan VL ditambah 25% dari VT. Atau VT sama dengan VL ditambah 0,25 VT. Di sini ada VT, di sini ada VT. Saya pindah ruas, jadi VT dikurangi 0,25 VT sama dengan VL. 1 VT dikurangi 0,25 VT, 0,75 VT sama dengan VL. Maka VT sama dengan VL dibagi 0,75. Itu adalah salah satu cara mencari VT, atau dari soal ini kan diketahui VL itu 75% VT, maka VT bisa langsung VL dibagi 75% atau VT sama dengan VL dibagi 0,75. Sama saja. Sehingga ketemu sekian. VL-nya itu 375 dibagi 0,75. Ketemu 500 feet kubik. VL sudah ketemu, VT sudah ketemu, kamu bisa mencari VRK dari VT dikurangi VL. Jangan lupa, rumus awalnya adalah VT sama dengan VL ditambah VRK. Ketemu VRK atau volume ruang kosongnya adalah 125 feet kubik. Nah, di nomor 1 ini kalian diminta menghitung volume total berdasarkan VL ditambah VRK atau volume liquid ditambah volume ruang kosong. VL-nya bisa dicari dari Q dikali dengan theta. VRK-nya bisa didapatkan dari prosentase tergantung aksesoris dari bejananya. Entah itu ada pengaduknya atau digunakan sebagai kontaktor, maka VRK-nya berbeda-beda. Itu adalah untuk volume bejana di nomor 1. Gampang ya?
Kita geser ke nomor 2. Di sini nomor 2 sudah mulai sedikit panjang. Diameter sebuah bejana, oke, diameternya diketahui ya. Bejananya punya tutup bawah berbentuk konis. Nah, karena konis berarti ada sudut alfanya yaitu 120 derajat. Tutup atasnya adalah standardis. Diameternya adalah 5,5 feet. Berarti bentuk bejananya seperti ini ya. Ini adalah konis. Ini adalah konis, ini silinder, dan yang atas adalah tutup atasnya berupa standardis. Diketahui tinggi silinder dari bejana tersebut adalah 1,5 kali diameter. Berarti LS sama dengan 1,5 diameter. Kamu disuruh menghitung volume total, volume 1, volume 2, volume 3 dari bejana tersebut. Oke, kita tuliskan data yang diketahui. Diketahui alfanya 120 derajat, diameternya 5,5 feet, jangan lupa satuan. LS-nya adalah 1,5 diameter. Diameternya kan sudah ada ya ini, berarti LS-nya tinggal dikalikan 1,5 dikali 5,5. Maka LS-nya ketemu 8,25 feet. Oke, ditanyakan di sini VT, V1, V2, dan V3. Maka kalau dilihat dari sini, dari data yang diketahui, kamu itu diminta mencari VT pakai rumus V2 dan V3. Kenapa? Di sini karena sudah diketahui diameter dan LS-nya. Jadi kamu bisa menghitung VT, V1, V2, V3 dari data yang sudah diketahui, yaitu diameter dan tinggi silinder. Nah, ini ya, VT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Karena tutup bawahnya itu adalah konis, maka volumenya bisa dicari dari pi D pangkat 3 dibagi 24 tangen setengah alfa. Kemudian V2 atau volume silinder bisa dicari dari pi D kuadrat LS per 4. Dan volume 3, volume tutup atas, karena dia standardis, maka rumusnya adalah 0,0847 D pangkat 3. Nah, dari sini kan ya, sudah kelihatan ya, diameternya sudah ada, LS-nya ada, alfanya ada. Tinggal kamu masukkan angkanya seperti yang di bawah ini. Masukkan diameternya, masukkan LS-nya, masukkan sudutnya. Jangan lupa harus dibagi setengah. Nah, kalau di Excel, kamu itu nanti nulisnya adalah bukan tan dalam tanda kurung 60 ya, 120 dibagi 2 kan 60. Tapi nulisnya adalah sama dengan tan, tanda kurung radian, dalam tanda kurung 60, lalu tutup kurung. Atau boleh ditulis tan radian 120 per 2. Ini kamu klik sel yang ada angka 120-nya juga boleh. Kalau kamu menggunakan rumus ini, nanti nilainya akan sama dengan yang ada di kalkulator. Kalau pakai rumus tangan 60, nah ini nanti nilainya tidak sama dengan yang ada di kalkulator. Jadi kalau mau menghitung menggunakan Excel, harus ditambah radians dulu. Oke, setelah kamu masukkan diameter dan juga LS-nya, kamu dapat ini V1-nya sekian, V2-nya sekian, V3 sekian. Tinggal di total ketemulah VT. Jadi terjawab ya, baik itu VT, volume 1, volume 2, dan juga volume 3. Misalnya, kamu dari soal ini diminta menentukan berapakah VL dan juga VRK-nya. Nah, kamu bisa pakai perbandingan yang kemarin. Kamu cek bejananya itu ada aksesoris apa. Oke, kalau misalnya hanya untuk menyimpan, berarti volume liquidnya berapa persen, ruang kosongnya berapa persen. Oke, jadi jangan lupa bahwa volume total bisa dihitung dari VL ditambah VRK, atau volume total juga bisa dihitung dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, itu adalah pembahasan latihan soal untuk tugas yang kedua.